Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita sudah berada di bab i'raf ya, di qauluhu lafzon au takdiran. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qawluhu, bermula qaul yang musannif. Wa qawluhu, bermula qaul yang musannif lafzan aw taqdiran. Nyatanya qaul lafzan aw taqdiran itu yakni menghendaki siapa musannif bihi dengan qauluhu ya lafzan aw taqdiran annal akhir, akan bahwasanya huruf akhir itu ya taghayyaru, berubah apa al akhir lafzon di dalam lafadznya atau secara lafadznya, kama seperti keterangan atau seperti contoh ra'aitahu yang kamu lihat akan ma fil amthilati di dalam contoh-contoh al madhkurati yang terdahulu apa yang telah disebutkan apa amthilah. Jadi kalau lafzun itu artinya perubahannya secara lafaz itu jelas. Contohnya Zaidun, asalnya kan Zaid, terus jadinya Zaidun karena ada amil yang menuntut rofa, Zaidan karena ada amil yang menuntut nasab, Zaidin ada amil yang menuntut jer. Nah itu kan jelas Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah itu namanya adalah lafzon, i'rab secara lafaz karena jelas, secara lafaznya jelas. Au takdiron, atau dikira-kirakan, kama seperti contoh atau seperti masalah fil ismi di dalam isim alladzi akhiruhu yang bermula akhirnya al ism itu alifun alif. Nahu al fata, bermula contohnya itu seperti lafaz al fata artinya pemuda. Au yaun, atau berupa ya huruf akhirnya. Nahu al qadi, bermula contohnya itu seperti lafaz al qadi artinya hakim. Fa innal alifa, maka sesungguhnya alif al layyinata yang layyinah yang lembut atau yang layyinah apa alif itu ya ta'adzaru menjadi uzur apa tahrikuha mengharokati al alif al layyinah. Fayuqaddaru, maka dikira-kirakan fihi fiha di dalam alif layyinah apa al i'rabu i'rab lita'adzuri karena adanya uzur. Nahu ja'al fata, ja'a telah datang siapa al fata pemuda. Fal fata, maka bermula lafaz al fata itu fa'ilun fa'il marfu'un yang dirupakan apa al fata atau fa'il bidommatin dengan dommah muqaddaratin yang dikira-kirakan apa dommah alal alifi di atas huruf alif. Mana'a, mencegah min zuhuriha dari jelasnya fathah, dari jelasnya dommah dari jelasnya dommah apa ta'adzuru ta'adzur uzur ya. Wa ra'aitu, dan saya melihat al-fata akan pemuda. Fal fata, maka bermula lafaz al fata itu maf'ulun bihi maf'ul bih mansubun yang dinasabkan apa maf'ul bih bi fathatin dengan fathah muqaddaratin yang dikira-kirakan apa fathah alal alif di atas alif. Mana'a, mencegah min zuhuriha dari jelasnya fathah apa ta'adzuru ta'adzur uzur. Wa marartu dan saya lewat bil fata bertemu dengan pemuda. Fal fata, maka bermula lafaz al fata itu majrurun dijerkan bil ba'i dengan ba bi kasratin dengan kasroh. Selanjutnya muqaddaratin yang kira-kirakan apa kasroh alal alif di atas alif. Mana'a, mencegah min zuhuriha dari jelasnya kasroh apa ta'adzuru ta'adzur. Nah jadi ada isim yang belakangnya ada yang huruf akhirnya ada alif layyinah ya, berarti itu nanti i'rabnya adalah muqaddar atau i'rabnya adalah takdiron dikira
kirakan. Seperti contoh yang tadi al-fata, itu al-fata itu ya dia berarti dikira-kirakan i'rabnya ya, karena huruf akhirnya yaitu ada alif layyinah lazimah, alif layyinah itu ya. Kenapa di situ alasannya ta'adzur? Karena jika ada alif dan sebelum jika ada huruf ya atau waw atau ya dan sebelumnya itu berharokat fathah, maka harus diganti dengan alif. Artinya tidak bisa diharokati gitu. Itu udah ada qaidahnya gitu ya. Lanjut, wa nahu ja'al qadi, ja'atlah datang siapa al-qadi hakim. Fal qadi maka bermula lafaz al-qadi itu fa'ilun, fa'il marfu'un yang dirafakan apa fa'il bi dhammatin dengan dhammah, muqaddaratin yang dikira-kirakan apa dhammah alal ya'i atas ya. Mana mencegah min zuhuriha dari jelasnya dhammah apa thiqalu berat. Wa marartu dan saya lewat bil qadi bertemu dengan hakim. Fal qadi maka berlafaz qadi itu majrurun dijarkan bil ba'i dengan ba, bi kasratin dengan kasrah muqaddaratin yang dikira-kirakan apa kasrah al ya'i atas ya. Mana mencegah min zuhuriha dari jelasnya kasrah apa thiqalu berat. Wa amma fi halatin nasbi, adapun bermula i'rab al-qadi dalam keadaan nasab itu fatadharu maka jelas apa al-fathatu fathah alal ya'i atas ya. Alasannya lil khifati karena ringan. Nahu ra'aitul qadiya, ra'aitu saya melihat al-qadiya akan hakim. Fal qadiya maka bermula lafaz al-qadiya itu maf'ulun bihi, maf'ul bih mansubun yang dinasabkan apa maf'ul bih bi fathatin dengan fathah zahiratin yang jelas apa fathah. Fal farqu maka bermula perbedaan bainama di antara isim akhiruhu yang bermula akhirnya ma itu alifun alif au yaun atau ya itu annama. Itu annama bahwasanya isim akhiruhu yang bermula akhirnya ma itu alifun alif itu ya ta'adzaru menjadi uzur ya apa izharuhu menampakkan i'rab ya, menampakkan i'rab. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya ma akhiru alif raf'an di dalam rafa wa nasban dan nasab wa jarun dan jar. Wa ma bermula wa ma dan bahwasanya isim akhiruhu yang bermula akhirnya ma itu yaun ya itulah ya ta'adzaru tidak menjadi uzur ya, tidak menjadi uzur apa izhar, walakinnahu tetapi bahwasanya izhar itu yastathqalu, itu yustasqalu dianggap berat raf'an di dalam rafa wa jarun dan di dalam jar. Jadi kalau isim yang ada huruf ya di akhirnya seperti al-qadi, nah itu kan i'rabnya adalah muqaddar dikira-kirakan. Itu muqaddarnya hanya dalam keadaan rofa dan juga jar. Tapi kalau dalam keadaan nasab yaitu dibacanya jelas seperti ini al-qadiyah, ra'aitu al-qadiyah. Kenapa jelas? Karena alasannya adalah lil khifah, yaitu ringan di dalam pembacaannya. Oke, sampai sini aja pertemuan kita ya. Nanti kita akan lanjutkan di wa aqsamuhu arba'atun, artinya pembagian i'rab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.